mulutmu harimaumu tuh bener lah ya. Pedang yang paling tajam tuh lidah, bener. Bukan katana ya? Bukan katana tuh mobil. Ada mobil katana. Ada tuh. Kenapa ya kita jadi berat obrolannya ya? Iya, padahal aku pertama kali. Iya, ini pertemuan kita berdua yang akhirnya kok jadi beda sama dulu, kenapa ya Ben ya? Vin. Terakhir. Bukan kita nggak akrab men, tapi kita emang obrolan kita di level itu. Iya ya. Iya. Ini dari tadi tuh aku sudah mengusahakan buat dibawa ke sana loh, ke ringan-ringan terus kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisanya tuh bukan karena aku tapi kamunya tuh juga ada. Iya. Bisa men. Aku bawa ke sini biar enak gitu loh. Kesini aja, oh iya bener juga ini. Gitu. Iya, kayaknya ini lebih cocok gitu. Kayaknya emang kita udah di situ soalnya Ben. Kita nggak sereceh naik dinosaurusan nggak sereceh itu. Pratimo, tenangkan dulu. Ayo. Kalau aku ajakin buat main kayak gitu lagi gimana? Ya aku akan menerima dengan iya cuma sekedar asik-asikan aja, oke lah. Dulu juga kan asik-asikan, berarti masih sama dong? Bedanya adalah kita tahu bahwa realita itu tidak seiseng itu gitu loh. Kalau ditagih Iya, mau? bener. Enggak harus beli yuk, beliin ini enggak apa-apa. Itu punya aku masih ada loh, punyamu kan di aku toh? Oh, iya, masih ada tuh. Oh, iya. Aku kalau beli itu malas nunggunya dari China lagi. Iya, bahaya juga. Mau berarti? Mana si coganku mana cogan? Cogan mau. Mau lah, kenapa enggak? Serius, cara mainnya kayak dulu loh. Tapi toh Ben, kenapa ya Ben? Kita kok sedrastis ini ya Ben ya? Apanya ya? Iya itu. Karena kondisi, Vin. Oh enggak sih. Iya kondisi, menurutku kondisimu kamu berdua, iya kan? Kamu berdua terus sama Angel, sehingga akhirnya jarang bercanda. Wah aku bercanda terus sama Angel. Beda main bercandanya sama istri tuh. Emang kamu bisa keplak-keplakan sama istrimu? Cetak gitu. Ibaratnya loh. Bisa. Iya. Bercandaku keplak-keplakan sih. Maksudnya bercanda yang dilakukan sama cowok sama istri. Kalau Iya. Aku kayak gitu. Masa tuh? Iya. Terus apa ya? ada aja kondisi gitu. Kondisi yang kayak gitu maksudnya. Terus apa dong? Kenapa kita tidak cengengesan itu lagi ya? Kamu ngeliat aku juga Enggak, kamu nggak kelihatan cengengesan sama sekali Dan. Coba inget nih, kita di studioku waktu itu. Demian. Asulah. masuk gak? Gak masuk. Ngambil satu barang. Yang itu bukan sih. Itu jadi apa nih? Gitu. Itu jadi apa nih? Kan sampah ya. Terus apalagi sih? Dim-diman kayak di perpustakaan. Aku masih install aplikasinya. Sekarang masih ada di HP-ku. Itu bangsat cok itu bangsat sih. Itu sereceh itu sih dulu sih. Bikin lagi bisa nggak? Bisa aja, tapi mungkin sekarang terlalu berat aja mungkin. Belum dicoba kali. Iya sih kayak, nggak tahu sih. Tapi menurutku terlalu berat sih sekarang kan. Masa sih? Apa yang merubah kita ya? Apa yang merubah kamu? Kalau aku merasanya masih oke aja dari game tadi yang disebut deh. Apa enggak? Bukan obrolan ini kenapa bisa sampai sana gitu. Kalau menurutmu kenapa? Kalau aku tadi jawabnya masih karena kondisi itu tadi. Kayak kita jarang ketemu, nggak sesering dulu kan. Bangun tidur lihatnya kamu kan. Bangun tidur buka Benny. Wah, semi Alvin nih. Merem nih. Kadang ganti DH sih. Perutnya tapi. Nggak pernah kelihatan mukanya perutnya. Bangun kejeduk tembok, dak. Oke. Sampai temboknya pecah loh, dak. Enak. Gue lucu banget sih. Gue lucu banget. Dia pernah tidur, Bang, ngelindur ya? Ngelindur apa bangun sih? Lindur itu. Lindur, nyundul temboknya pecah. Di sini kan? Iya di perumahan ini. Dak pecah tuh langsung. Ya kebetulan emang temboknya aja sih lemah sih. Ya kamu tidur ngapain sampai nyundul tembok itu pertanyaannya loh. Paling sering dia Lindur jajak ngobrol. Ya nyaut. Kadang begini, tangannya ikut ngobrol. Kamu narik gorden. Ditarik, dipegang gordennya.
Terus melek. Weh. Kordennya jatuh. Aku kalau inget-inget yang kayak gitu-gitu kadang pengen ngulang sih, kayak kangen sih. Terus aku bayangin kalau misal Alvin ini kondisi udah menikah, tak ajakin buat sama Deha gitu ya, 1-2 hari gitu, yo satu rumah lagi kayak dulu lagi enggak gitu. Aku kadang kepikiran gitu. Menurutku akan kembali sih. Masa sih? Laki-laki tidak pernah dewasa sih, tidak pernah dewasa. Udah wis pokoknya ngono ae ngono. Akhirnya tiban-tibanan. Kamu juga kayak gitu? Terus pengen ngulang gitu sih? Ada masa dimana nggak tahu kenapa tuh aku pengen balik ke masa di Jakarta sih. Kenapa di Jakarta? Nggak tahu. Nih ya, aku kasih tahu ya. Yang dia pengenin tuh masa-masa yang kita tidak enak banget loh hidupnya loh. Masa kelam ya. Bukan kelam yang negatif ya, kita di sana ngeklub dan sulit. Buat makan sulit dah itu gambarannya. Apalagi buat nongkrong gitu. Apa yang kamu pengenin? Ya itu tadi. Bintang itu terang di kegelapan malam. Oke. Di semua kesulitan itu tuh kebahagiaannya luar biasa, Cok. Sekedar buah pir loh. Sekedar buah pir loh. Ceritain. Jadi kita itu waktu itu puasa di Jakarta itu. Terus kita emang kondisi nggak punya uang sama sekali. Ya punya tapi mepet banget. Tiba-tiba pengen buah pir gitu. Wah, pir enak nih. Buah enak, kita tuh jarang makan buah loh. Waktu itu sembelit, susah memang kondisi. Kurang makan buah gitu loh. Wah, pengen buah gitu kan. Kita harus makan buah biar paling nggak sehat dikit gitu loh hidupnya. Habis lihat pir, harganya wow gitu kan. Mahal banget. Sedangkan kita makan waktu itu pakai batagor, pakai nasi. Kalau batagor kan paling 5.000 ya. Nasinya bikin sendiri. Jadi ya dengan 5.000 kita udah bisa makan. Itu udah bagus banget, udah enak lagi gitu kan. Nah, kalau beli pir nanti boros jatuhnya. Jadi ya udah akhirnya ketunda tuh nggak beli. Lama sampai punya uang akhirnya kita baru bisa beli ya. Itu aja kita anggap foya-foya ya. Beli pir itu foya-foya loh. Foya-foya. Satu loh. Satu buah pir loh. Maaf nih, kalau kalian mikir berapa kilo enggak, satu buah loh. Terus akhirnya kan kita beli. Itu kita beli buah pir, akhirnya udahlah kita beli gitu. Buah pir, terus es dawet, ya kan, sama gorengan itu kita akhirnya beli. Masem. Waktu itu aja, aku bilang sama Benny, wah Ben, gak bisa Ben kita gini terus Ben. Kita terlalu foya-foya. Baru sekali beli kayak gitu. Gak bisa begini terus. Baru sekali. Padahal baru hari itu doang kita kayak gitu. Kita gak bisa hidup boros kayak gitu. Beli satu buah. Itu kondisi lumayan susah, tapi itu men yang membahagiakan tuh di situ cuy, ya kan? Aku masih inget banget kata-katamu. Wah ini dia yang namanya seni bertahan hidup. Wah gila sih, itu seni bertahan hidup cuy. Karena kita nggak akan bisa punya uang kalau kita nggak jualan waktu itu. Yang dimana kita jualan pun juga cari-cari apa yang bisa dijual waktu itu. Yaudah coba-coba jualan. Ada hari dimana kita nggak pegang uang sepeser pun kita nggak ada uang sama sekali. Terus gimana nih buat hari ini? Gimana nih gitu. Terus yaudah coba kita jual sesuatu. Terus kita jual, kebetulan waktu itu, ya udah kejual barang itu saat itu juga dan kita akhirnya dapat dapat uang buat makan. Ditambah plus bisa ngerokok waktu itu. Habis makan kenyang langsung. Seni bertahan hidup. Itu membahagiakan cuy. Iya Vin, sederhana banget. Sederhana. Buat bahagia itu sederhana banget. Tapi dulu itu emang menyenangkan, nggak tahu. Pokoknya ingatanku yang paling menyenangkan sama kamu sama Dea itu ya waktu itu. Waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta itu. Kalau rumah sini kan udah tinggal di jalan kan. Waktu Jakarta kan merintis. Bahkan di situ pun kita nggak tahu mau ngapain. Bodoh sih kalau dipikir-pikir ya sih Vin. Berangkat ke sana. Keren cuy. Tanpa tujuan. Tapi tetap bertahan. Iya. Terus jadi standar sederhananya itu jadi rendah banget. Nah itu dia men. Dimana kita waktu itu ya mikir nikah belum, mikir istri belum punya, masih kita sendirian. Terus dengan semua permasalahan yang ada, kita tuh bisa tetap berdiri. Oke gitu loh.
Itu loh, oke gitu. Nggak punya uang, hahaha. Gak punya uang tuh masih bisa ketawa sih. Itu Cuk. Itu yang bikin aku tuh kangen tuh di situ. Jujur aku kangen banget sih. Kalau suruh ngulang, itu yang aku ulang. Tapi dengan apa ya? Dengan kondisi sedikit berbeda lah. Waktu itu kan kondisiku udah lumayan mulai enak dan pulang karena terpaksa. Nah, di titik itu kan aku udah tahu harus ngapain sebenarnya. Jadi kalau suruh ngulang, paling nggak aku harus tahu dulu aku tuh harus ngapain di situ. Jadi ngulangnya nggak gitu-gitu banget gitu. Nggak yang tanpa tujuan ya. Iya, soalnya kan bener-bener babat alas, Cok. Nggak tahu mau ngapain, apa yang bisa dilakuin aja nggak tahu kok apa. Cuman pegangnya cuman apa? Cuman YouTube. Aku sampai akhir bahkan, Vin. Oh, Benny itu ngeprank gila sih. Di Jakarta Benny ngeprank gila sih. ngerjain orang-orang. Istilahnya apa ya? Kalau di tanah Jawa kan, Jawa Tengah gitu kan masih cah kene gitu loh, anak sini gitu. Tapi kalau di Jakarta kan udah nggak ada yang kenal. Terus ya gitulah. Aku jadi keinget sama prank itu malahan. Prank yang psikopat itu. Psikopat tuh ya. Kita rame-rame. Iya. Kita terangkanlah tuh. Itu nemen aku doang Itu tuh yang kamu suka ya. Ya. Kamu pengen nyoba itu kan? Gak akan. Wah, aku rekamin dari jauh ngumpet gitu kan gara-gara malu. Wah, Benny eta terangkan wah edan Benny. Eta terangkan lah. Ayo mas, ikut joget mas. Enggak. Gila di depan bapak-bapak nggak kenal siapa. Gila, tapi itulah jalan yang akhirnya menemukanmu ke jailbreak yang seperti itu ya. Itu kita walaupun bareng di rumah yang sama, di tempat yang sama, tapi kita perjuangannya beda-beda. 3 orang tuh ya? 3 orang tuh perjuangannya beda-beda. Itu jangan kira kalau kita bertiga akan membuat sesuatu bersama, tidak. Kita ke sana dengan tujuan masing-masing, dengan pikiran masing-masing, dengan apa yang dibawa masing-masing. Karena enggak kita ini punya aku pakai aja, enggak kayak gitu. Kita bawa sesuatu masing-masing dan pakai masing-masing. Iya benar. Terus kita mengusahakan masing-masing juga. Tapi ya saling bantu. Ya. Kamu bikin apa? Ayo Bantu. Ini tolong ini, saling bantu. Cuman tekadnya masing-masing. Itu sih. Dimana waktu itu aku belum terlalu kenal sama Benny juga. Kita kan pertama kali deket malah di Jakarta. Di tempat itu. Aku sama Benny. Sama Deha pun sama. Aku baru deket di situ. Iya. Tapi dia ngobrolnya tuh cuman ke Deha doang loh. Aku enggak pas awal-awal. Enggak. Kamu kan orangnya emang sensitif. Kamu ngerasanya emang gitu. Itu aku merasa dicuekin sekali. Enggak, Ding. Enggak. Tapi emang tiap malam ya kita kerjaannya kayak gini. Ngobrol. Karena nggak ada yang bisa dilakuin. Selain itu nggak ada yang bisa dilakuin. Mau ngapain, mau nongkrong, nggak punya duit. Mau bikin video. Ya capek juga tiap hari bikin video. Mau ngapain lagi, udah pokoknya kerjaan kita cuma ngobrol, ngopi, udah itu doang. Kita hidupnya di daerah industri. Di daerah industri. Jangan lupa itu. Tiap pagi kita dibangunkan oleh asap cerobong pabrik gitu kan. Memang sih bunyinya cuit, matahari terbit ya kan. Tapi begitu agak siangan dikit, wah tuh udah asap kemana-mana. Kok kabut. Kabutnya kabut asap tapi ya. Suara burung-burung digantikan oleh klakson tanen. Bang gila, itu gila sih. Kenapa dari tadi kita nggak bahas masalah ini ya? Padahal asik loh. Iya, ini panjang banget sih. Banyak banget yang akhirnya keinget di pikiran gue. Iya. Terus aku jadi merasa miris lagi sekarang pas kamu Kecelakaan. Iya. Kecelakaan, aku ingat banget ceritanya dia. Kecelakaan yang pas dia jatuh, terus ditanyain kamu di sini sama siapa, sendirian. Padahal dia sama aku, teman aku pulang, dia pulang. Tak antar gitu ya orang sana. Kamu tak antar ke tempat tinggalmu ya? Jangan ya. Enggak. Kamu mau diantar kemana? Ada temen atau enggak? Ada keluarga atau enggak? Ada teman kerja atau enggak? Ada saudara atau enggak? Pokoknya gitulah. Jawabannya? Enggak ada. Udah pokoknya enggak ada semua. Orang enggak punya siapa-siapa di Jakarta. Temen nggak ada. Di sini ngapain? Kerja. Iya kerja. Temen kerja nggak ada? Nggak ada.
Kerja tapi teman kerja nggak ada. Nggak ada. Temen nggak ada. Nggak ada. Mungkin dikiranya sama bapak itu pengedar narkoba, mungkin nggak tahu juga ya. Tapi dulu sempat loh Ben sebenarnya Ben. Aku sempat ada di tahap dimana aku sebenarnya sebel kamu nikah Ben. Masa sih? Iya. Kan kamu ngasih tahu aku mau nikah itu kan setahun sebelumnya. Kita masih di Jakarta. Aku bilang akhir tahun ini aku tunangan. Iya. Ya, itu kan terus tahun depannya kan kamu nikah. Itu bukan sebel sih, tapi masih kayak ya gitu. Ya. Kenapa tuh? Ya karena nggak tahu di kondisi seperti itu. Tapi aku nyaman, Cuk. Nyaman dengan ada dia, dengan adanya kamu, nyaman. Dan kayak terancam gitu loh, kayak ya gitu loh. Kayak wah abis ini bakal Lagi asik-asiknya nih padahal gitu ya. Dan itu kan kondisi kita udah mulai punya. Itu kamu rasain sampai kapan? Jangan-jangan sampai Waktu itu hamil dong. satuku. Enggak, waktu itu dong. Karena akhirnya aku sendiri lagi gitu, sendiri lagi. Dan ternyata bener, kenapa semua itu harus secepat ini gitu. Wetian. Gitu akhirnya. Kamu baru menemukan itu dan kayak wah ini sahabatku gitu. Terus akhirnya ada yang menikah, ya kecewa gitu dan kamu. Iya terlalu cepat aja. Terlalu cepat aja. Ini udah asik loh ini. Ya, gitu. Tapi akhirnya menyadarkan lagi kalau ya itu tadi nggak apa-apa sendiri, asik. Nggak apa-apa sendiri. Memang akhirnya semua berjalan seperti itu. Toh juga menurutku semua orang pasti pernah merasakan itu sih. Sebagian orang banyak ya pasti pernah merasakan itu. Mungkin waktu aku nikah dia merasa seperti itu. Ya, Alvin nikah. Sepertinya harus kita hadirkan deh. Iya kan? Ya nanti Next next video kita kali bakal ya. ngobrol-ngobrol tentang masa lalu kita bersama-sama. Komen nih kalau misal ini. Kayaknya asik juga. Ini kayaknya aku akhiri dulu ya, Vin ya. Ya akhirnya dulu aja. Soalnya Udah juga berapa udah habis. jam ini? Ya udah, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misal Yops. kalian nonton sampai detik ini nih, makasih banget. Terus kalau misal kalian pengen DH datang di sini, komen di bawah. Komen aja. Terima kasih Alvin. Sama-sama Benny. Obrolannya kemana-mana. Dadah. Ya.